Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan menjelaskan terkait pembagian dari qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan hakikiyah atau disebut dengan mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an. Yang kedua disebut dengan mani'atul jam'i, dan yang ketiga disebut dengan mani'atul khulu. Wal munfasilatu, dan adapun qadhiyah syartiyah munfasilah, imma hakikiyatun, ini hakikiyah, imma hakikiyatun, ada kalanya ialah hakiki. Kapan qadhiyah syartiyah munfasilah itu disebut dengan hakikiyah? Yaitu apabila pertentangan at-tanafi bainal qadhiyataini fil ijtima' wal irtifa. Pertentangan di antara dua qadhiyah, di antara muqaddam dan tali, terjadi fil ijtima', di waktu ijtima' itu berkumpul, ya, wal irtifa, dan terangkat. Artinya di antara muqaddam dan tali tidak bisa kedua-duanya ini ya bersatu, dan tidak bisa kedua-duanya ini terangkat. Fil ijtima' wal irtifa, terjadi tanafi, terjadi pertentangan. Karena pertentangannya terjadi fil ijtima' wal irtifa, maka antara dua qadhiyah ini, muqaddam dan tali, tidak boleh sama-sama ada dan tidak boleh sama-sama terangkat atau sama-sama tidak ada. Kalau muqaddamnya ada, maka talinya wajib tidak ada. Kalau talinya ada, maka muqaddamnya wajib tidak ada. Sebaliknya, kalau muqaddamnya tidak ada, maka talinya wajib ada. Kalau talinya tidak ada, maka muqaddamnya wajib ada. Nah, ini yang disebut at-tanafi fil ijtima' wal irtifa, yaitu pertentangan di antara muqaddam dan tali terjadi fil ijtima', yaitu sama-sama terhimpun, berkumpul. Berkumpulnya terjadi pertentangan, itu yang dimaksud dengan at-tanafi fil ijtima'. Nah, fil irtifa juga terjadi pertentangan. Kalau sama-sama terangkat juga terjadi pertentangan. Terjadi pertentangan itu tidak mungkin kedua-duanya sama-sama terangkat. At-tanafi fil ijtima', terjadi pertentangan pada saat berkumpul, itu artinya tidak mungkin dua-duanya itu sama-sama ada, sama-sama berkumpul. Salah satunya wajib ada dan satunya wajib tidak ada. Itu yang disebut dengan munfasilah hakikiyah, atau disebut juga dengan mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an. Contohnya, kaqaulina, seperti perkataan kita, al-adadu imma zaujun wa imma fatun. Al-adadu, adapun bilangan, imma zaujun, ada kalanya ialah zauj, genap,
wa imma fardun, dan ada kalanya ialah ganjil. Di sini yang menjadi muqaddam adalah zauj, sementara yang menjadi tali adalah fardun. Nah, di antara muqaddam dan tali ini terjadi tanafi, terjadi pertentangan, baik fil ijtima wal irtifa. At-tanafi fil ijtima artinya kedua-duanya ini, yaitu antara muqaddam dan tali, zauj dan fard, tidak boleh sama-sama ada di adat, di bilangan. Tidak mungkin bilangan itu ya genap dan ganjil sekaligus. Dan juga antara muqaddam dan tali ini terjadi at-tanafi fil irtifa. Terjadi pertentangan ketika terangkat. Artinya terjadi pertentangan ketika terangkat ini, dua-duanya tidak mungkin sama-sama terangkat. Sama-sama terangkat. Misalnya adat ini bukan zauj, bukan ganjil, bukan farad. Nah, namun ya, ini tidak mungkin. Salah satunya harus ada. Adat itu imma zaujun wa imma fardun. Bilangan itu ada kalanya ganjil dan ada kalanya genap. Ada kalanya genap dan ada kalanya ganjil. Tidak mungkin genap dan ganjil ini bersamaan, dan tidak mungkin juga ganjil dan genap ini terangkat semua, hilang semua. Tidak ada di adat, tidak ada di bilangan. Nah, ini yang disebut dengan munfasilah hakikiyah atau mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an. Wahia, dan adapun munfasilah imma mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an. Ini sebenarnya pengulangan ya. Mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an ini sama dengan hakikiyah atau nama lain dari hakikiyah. Jadi antara hakikiyah dan mani'atul jam'i wal khuluwi ma'an pengertiannya sama. Yang kedua, wa imma mani'atul jam'i faqat. Qadhiyah syartiyah itu qadhiyah syartiyah munfasilah, maksudnya qadhiyah syartiyah munfasilah itu yang kedua, yaitu disebut dengan mani'atul jam'i faqat. Mani'ah ini artinya yang tercegah al-jam'i berkumpul. Apa yang dimaksud dengan mani'atul jam'i, tercegah terkumpul, yaitu antara dua qadhiyah, antara muqaddam dan tali, terjadi pertentangan at-tanafi fil ijtima. Terjadi pertentangan di dalam ijtima, di dalam berkumpul. Karena terjadi pertentangan fil ijtima di dalam berkumpul, maka berkumpulnya muqaddam dan tali mani'ah, tercegah. Tidak boleh antara muqaddam dan tali ini ya berkumpul ya. Sama-sama ada. Mani'atul jam'i maksudnya tercegah berkumpul antara muqaddam dan tali. Kalau tercegah terkumpul ya berarti tidak mungkin dua-duanya ini, tidak bisa antara muqaddam dan tali berkumpul secara bersamaan. Namun demikian boleh antara muqaddam dan tali ini sama-sama tidak ada, atau salah satunya saja yang tidak ada. Boleh ya. Yang tercegah itu, yang tidak boleh itu hanya kalau muqaddam dan tali sama-sama ada, berkumpul. Contohnya seperti apa? Kaqaulina, seperti perkataan kita, hada syai'u, adapun sesuatu ini, imma hajarun, ada kalanya ialah hajar, batu, wa imma syajarun, dan ada kalanya syajar, yaitu pohon. Sesuatu ini ada kalanya hajar dan ada kalanya syajar. Ada kalanya batu, ada kalanya pohon. Nah, tidak yang menjadi, sebelum dibahas ya, yang menjadi muqaddam di sini adalah hajar. Sementara yang menjadi tali adalah syajar. Nah, antara hajar dan syajar ini tidak mungkin dua-duanya ini berkumpul di dalam satu benda. Hadza syai'. Tidak mungkin sesuatu itu ya
disebut batu sekaligus disebut sebagai pohon. Ini tidak mungkin. Namanya disebut dengan mani'atul jam'i atau at-tanafi fil ijtima. Terjadi pertentangan ketika berkumpul, ketika sama-sama ada. Karena terjadi pertentangan ketika berkumpul, maka tercegah ya, tidak boleh dua-duanya ini sama-sama terhimpun, sama-sama ada di dalam satu benda. Tidak boleh satu benda ini hada syai adalah hajar sekaligus syajar. Tidak boleh ini. Tidak boleh jam'u. Disebut dengan mani'atul jam'i. Cuman demikian, meskipun ini tidak boleh berkumpul antara muqaddam dan tali, antara hajar dan syajar di dalam satu benda, namun ya antara hajar dan syajar ini boleh tidak ada. Misalnya hada syai'u imma hajarun wa imma syajar. Yaitu hajar misalnya. Kalau hada syai'u ini adalah hajar, berarti dia bukan syajar. Ini ya, berarti satu hilang, satu tidak ada. Yaitu kalau sesuatu itu disebut dengan hajar, maka dia tidak mungkin disebut dengan syajar. Berarti talinya ini yang tidak ada. Nah, boleh juga dua-duanya tidak ada, yaitu hajar dan syajar. Hada syai'u misalnya ya. Misalnya hada syai'u ini adalah bukan hajar, bukan syajar, melainkan sapi misalnya. Nah, maka kalau hada syai'u ini adalah sapi, maka sesuatu itu bukan hajar dan bukan syajar. Yang tidak boleh itu hanya al-ijtima, yaitu muqaddam dan tali sama-sama terhimpun, sama-sama ada di dalam suatu benda. Kalau salah satunya tidak ada atau dua-duanya terangkat tidak ada, itu boleh. Wa imma mani'atul khuluwi faqat. Dan ada kalanya ialah mani'atul khuluwi faqat. Mani'atul khulu ini adalah yang tercegah kosong. Kosong ini sama dengan tidak ada. Mani'atul khuluwi faqat, yang tercegah kosong saja. Kapan qadiyah syartiyah munfasilah disebut dengan mani'atul khulu? Yaitu apabila at-tanafi, saling pertentangan, terjadi di antara muqaddam dan tali fil irtifa. Ketika irtifa, sama-sama terangkat. Kalau sama-sama terangkat, itu terjadi pertentangan, artinya tidak boleh dua-duanya ini terangkat, maka mani'atul hulu, maka tercegah ya. Maka kemudian kalau fil irtifa sama-sama terangkat ini terjadi pertentangan, maka antara muqaddam dan tali ini mani'atul hulu, tercegah, sama-sama terangkat, sama-sama tidak ada. Ini yang disebut dengan mani'atul hulu. Bagaimana kalau antara muqaddam dan tali itu sama-sama ada? Maka tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau muqaddam dan tali sama-sama tidak ada, sama-sama terangkat. Nah, ini disebut dengan qadiyah syartiyah munfasilah mani'atul khuluwi faqat. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Zaidun adapun Zaid, imma ayyakuna fil bahri, ada kalanya ialah ada siapa Zaid, fil bahri ialah di dalam lautan atau di atas lautan, wa imma alla yaghriq, dan ada kalanya tidak tenggelam siapa Zaid, dan ada kalanya tidak tenggelam siapa Zaid. Di sini yang menjadi muqaddam adalah ayyakuna fil bahri, dan yang menjadi tali adalah alla yaghriq. Nah, muqaddam dan tali di sini terjadi tanafi fil irtifa. Terjadi pertentangan saat irtifa, terangkat.
Artinya antara muqaddam dan tali ini karena terjadi pertentangan fil irtifa, maka antara muqaddam dan tali tidak boleh sama-sama tidak ada, sama-sama terangkat. Misalnya gini, kenapa tidak boleh sama-sama tidak ada antara muqaddam dan tali ini? Karena nanti tidak mungkin. Misalnya gini, Zaidun ayyakuna fil bahri. Ayyakuna fil bahri, Zaid terangkat. Zaid tidak ada di laut. Kalau Zaid tidak ada di laut, pilihannya hanya ada di darat. Berarti Zaid ada di darat. Kalau ini juga terangkat talinya, yaitu imma alla yaghrib, yaitu tidak tenggelam. Kalau tidak tenggelam, ini terangkat tidak ada di Zaid, berarti Zaid itu tenggelam. Karena itu hanya pilihannya. Nah, kalau muqaddam dan tali ini sama-sama terangkat, berarti Zaid itu ada di darat dan tenggelam. Dan ini tidak mungkin. Dan ini tidak mungkin. Ini yang disebut dengan mani'atul khulu. Namun bagaimana kalau misalnya antara muqaddam dan tali ini sama-sama ada? Maka tidak masalah. Yaitu misalnya Zaid ada di laut dan tidak tenggelam. Mungkin tidak? Mungkin. Misalnya Zaid itu di atas laut ya, naik sampan. Dia berada di laut dan tidak tenggelam. Nah, ini yang disebut dengan mani'atul hulu, yang terjadi tanafi itu ketika fil irtifa sama-sama tidak ada. Cuman kalau ijtima itu tidak masalah. Boleh. Ini adalah 3 pembagian dari qadhiyah, syartiyah, munfasilah, yaitu yang pertama hakikiyah, yang kedua mani'atul jam'i, dan yang ketiga disebut dengan mani'atul khulu. Nah, yang normal qadhiyah, syartiyah, munfasilah ini hanya terdiri dari 2 qadhiyah, 2 bagian qadhiyah atau 2 qadhiyah saja. Seperti misalnya contoh ini. Zaidun imma ayyakuna fil bahri wa imma alla yaghriq. Ini kan terdiri dari 2 qadhiyah, yaitu ayyakuna fil bahri wa imma alla yaghriq. Namun terkadang qadhiyah syartiyah munfasilah ini terdiri dari 3 qadhiyah, 3 proposisi atau 3 bagian, 3 bagian proposisi. Waqat takunuh, dan terkadang ada al-munfasilatu apa qadhiyah syartiyah munfasilah zata ajza'in salasatin, ialah memiliki ya bagian-bagian yang 3. Artinya memiliki 3 bagian, 3 qadhiyah, 3 proposisi. Contohnya seperti apa? Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-adadu, adapun bilangan, imma zaidun, ada kalanya ialah bertambah, au nakisun, atau berkurang, au musawin, atau sama. Qadhiyah yang pertama yaitu zaid. Qadhiyah yang kedua adalah nakis. Qadhiyah yang ketiga adalah musawin. Nah, ini terdiri dari 3 qadhiyah, dari 3 bagian qadhiyah. Nah, ini boleh tidak masalah. Tahu contohnya di dalam ilmu nahwu. Al kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Nah, di sini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah yang terdiri dari 3 qadhiyah, dari 3 bagian qadhiyah. Di sini juga al-adadu imma zaidun au naqisun au musawin, ini disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah hakikiyah zatu ajza'in salasah, yang memiliki 3 qadhiyah, 3 bagian qadhiyah. Nah, tapi normalnya qadhiyah syartiyah munfasilah ini hanya terdiri dari 2 qadhiyah saja. Namun terkadang terdiri dari 3 bagian qadhiyah, 3 bagian proposisi. Demikian penjelasan terkait
pembagian qadhiyah syartiyah munfasilah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.